Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan dan juga menjelaskan tugas dari modul jaringan komputer 2 yang sudah saya selesaikan. Dosen pengampunya Bapak Hendrik Setia Utomo, STMMSI. Di sini terdapat ada 7 modul ya. Dan modul yang pertama yaitu simulator dan emulator. Jadi yang pertama dulu, simulator itu adalah suatu simulasi ya, permainan hal yang sebenarnya gitu kan. Simulator digunakan untuk meniru perangkat situasi saat ini. Jadi sebelum melakukan ke hal yang nyata, di sini pembelajarnya itu melalui simulator atau simulasi. Kedua ada emulator. Emulator ini perangkat lunak itu yang berfungsi sebagai sistem penyalinan dari sistem lainnya. Jadi, emulator ini diterapkan untuk menciptakan kembali lingkungan perangkat-perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem komputer pada mesin yang berbeda. Jadi jenis-jenis software dari simulator jaringan ya, ada Cisco Packet Tracer, simulasi jaringannya yang biasa digunakan untuk pembelajaran dan juga pelatihan. Dan saya juga pernah menggunakan Cisco Packet Tracer untuk pelatihan atau pembelajaran. Di sini juga cukup banyak fitur-fitur yang disediakan, ada PC, hub, switch, kabel, access point, server, modem, dan juga masih banyak yang lainnya. Kedua ada JNS3 atau Jalopnik Network Simulator. Ini tuh dirilisnya pada tahun 2008 ya. Tapi yang di JNS3 ini memungkinkan kombinasinya itu perangkat virtual itu dan nyata ya, lebih nyata gitu di sini tuh daripada dibanding Cisco Packet Tracer, karena di sini tuh lebih kompleks gitu kan dibanding Cisco Packet Tracer. Nah di sini juga banyak fiturnya seperti simulasinya itu untuk vendor, Cisco, Juvit, Juniper, Mikrotik, dan biasa diintegrasikan dengan beberapa software virtualisasi seperti VirtualBox dan juga VMware, sehingga kita juga bisa melakukan simulasi secara real gitu dalam jaringan. Nah, yang terakhir ada VirtualBox, salah satu software virtualisasi yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Nah, ada software jaringan JNS3, simulator jaringan berbasis GUI yang didirikan tahun 2008 yang tadi juga ya. Jadi fungsi dari JNS3 itu adalah mensimulasikan topologi jaringan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan jaringan jenis simulator lainnya. Di sini juga ada komponen JNS3, ada Dynamic Emulator Router Cisco, ada virtualisasi QEMU, VMware, dan VirtualBox. Ada juga IOU, IOS on Unix, dan juga Docker Controller, ada VPCS dan perangkat simulasi built-in. Terakhir, saya juga ada di sini ya. Tapi di sini saya juga mempunyai dua aplikasi dari JNS3. Yang pertama tuh ada yang pertama tuh ada JNS Portable, ada yang JNS Portable, dan juga ada juga yang menggunakan ini ya. Nah, yang JNS3. Tetapi untuk kemarin saya selagi pembelajaran yang sering digunakan itu JNS3 yang seperti ini, yang sering digunakan. Nah, yang seperti ini yang sering digunakan. Kalau yang di sini tuh kadang-kadang. Lanjut kita ke modul yang kedua, instalasi JNS3. Jadi untuk melakukan instalasi JNS3 itu kita harus terhubung dulu kepada internet ya untuk melakukan instalasinya. Di sini saya instalasinya itu di Google Chrome. Bebas aja, terserah masing-masing mau di manapun juga di downloadnya. Penting harus terhubung dulu ke internet untuk melakukan instalasinya.
JNS itu open source ya, perangkat lunak gratis yang dapat kita unduh dari http://jns3.com. Nah, fungsi dari JNS3 itu paket capture menggunakan WireSec, mendukung banyak platform Cisco EOS router, IPS, PIX, dan ASA firewall Junos. Desain kualitas tinggi dan topologi jaringan yang kompleks, simulasi Ethernet sederhana, ATM dan frame relay switch. Kelebihan JNS3 itu perangkat lunak gratis, free software, perangkat lunak sumber terbuka open source, tidak ada biaya lisensi bulanan atau tahunan, tidak ada batasan jumlah perangkat yang didukung. Hanya batas adalah perangkat keras Anda, CPU dan memori. Mendukung beberapa opsi switching, juga mendukung lingkungan multi-vendor, komunitas besar dan aktif, 8.000 lebih anggota gitu. Tapi di balik kelebihan JNS ada juga kekurangan, yaitu email Cisco harus disediakan oleh pengguna, unduh dari cisco.com atau beli lisensi file atau menyalin dari perangkat fisik. Bukan self-contained package, tetapi memerlukan instalasi perangkat lunak GUI lokal. JNS3 ini juga dipengaruhi oleh pengaturan dan batasan fisik. Ini karena instalasi lokal, pengaturan firewall dan keamanan kebijakan atau perusahaan dan lain-lain. Nah, di sini ada proses instalasi dari JNS3 ya. Nah, setelah di-download JNS3-nya, nanti akan tampilan menu seperti ini. Saya klik next saja, terus pada lisensi agreement klik I agree. Nah, terus lagi ada di menu start menu. Ini klik saja next. Nah, di choose components pilih JNS3 yang atas, terus klik next. Terus akan muncul juga tampilan choose install location. Pilih dulu browser untuk menentukan lokasi penyimpanan, tergantung laptop atau PC masing-masing mau disimpannya di mana gitu kan. Nah, sudah tersimpannya kalau sudah lokasi penyimpanannya dikondisikan, langsung masuk install. Akan muncul tampilan seperti ini, lisensi agreement pada WinCap. Terus klik I agree. Terus install. Sesudah diinstal nanti akan ada menu seperti ini, kemudian klik finish dan JNS3 pun sudah bisa digunakan. Ketiga ada network troubleshooting. Jadi network troubleshooting itu adalah pemecahan masalah gitu kan dari dalam jaringan. Jadi langkah-langkah dan proses gabungan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendiagnosis dan memecahkan masalah dalam jaringan komputer. Nah, di sini juga ada macam-macam metode troubleshooting ya. Ada diagnosis atau analisis kegagalan, ada proses eliminasi, ada proses atau pemulihan. Nah, langkah-langkah yang biasa digunakan itu kan dalam melakukan troubleshooting atau pemecahan masalah di suatu jaringan atau komputer gitu kan. Ada kumpulan informasi. Terus yang kedua, kembangkan hipotesis. Yang ketiga, uji hipotesisnya, menerapkan perbaikan, verifikasi bahwa masalah telah terpecahkan. Sesudah itu beritahu pengguna. Yang terakhir, mendokumentasikan perbaikan. Nah, ini langkah-langkah troubleshootingnya. Nah, ini saya menulis beberapa saja penyebab network troubleshooting, penyebab terjadinya troubleshooting dalam jaringan gitu kan. Adanya kerusakan pada level fisik, yang pertamanya perangkat jaringan seperti switch, Ethernet card, dan kabel jaringan. Terus yang kedua ada setting dan konfigurasi jaringan tidak benar. Contoh, krimping kabel salah ketika melakukan pengkabelan, krimpingnya ada yang salah, terus setting IP salah dan lain-lain. Nah, masih banyak lagi ya. Di sini saya tulis cuma 2. Terus yang keempat ada modul keempat tuh ada transport layer service, TCP, UDP, dan juga port numbers. Yang pertama transport layer. Transport ini merupakan sebuah lapisan transportasi ya, penggabungan beberapa koneksi transport ke dalam jaringan koneksi yang sama. Transport layer ini bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Nah, di sini ada fungsi dari transport layer, ada 7 ya. Yang pertama, penerima data yang dikirim oleh session layer. Yang kedua, pemecah data agar menjadi bagian kecil. Yang ketiga, penerus data ke bagian network layer.
Yang keempat, penjamin data sampai ke sisi lain jaringan. Yang kelima, pengirim segmen data. Yang keenam, pengetes reliabilitas data. Yang ketujuh, ada pengatur lalu lintas jaringan. Ini peran penting transport layer. Jadi transport layer ada 5 peran penting dalam transport layer ya. Ada service point addressing, segmentation dan assembly, ada connection control, ada flow control, dan terakhir error control. Terus ke TCP, Transmission Control Protocol. Nah, TCP ini adalah standar komunikasi yang memungkinkan program, aplikasi, dan perangkat komputer dapat bertukar informasi melalui jaringan. Nah, di sini ada memiliki 4 layer ya. Dari TCP ada data link layer untuk memastikan bagaimana data dikirim dan diterima, dan bertanggung jawab untuk mentransmisikan data antara aplikasi atau perangkat pada jaringan. Kedua, ada internet layer. Ini juga untuk bertanggung jawab untuk mengirimkan paket dari sebuah jaringan dan mengontrol perpindahan paket di seluruh jaringan untuk memastikan sampai ke tujuan secara tepat. Yang ketiga, ada transport layer. Ini juga bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi data yang baik antara aplikasi atau perangkat dan tujuan yang diinginkan. Yang terakhir, ada application layer. Itu mengarah kepada program yang membutuhkan TCP atau IP untuk membantu pengguna berkomunikasi dengan orang lain. Ini ada perbedaan TCP atau IP ya. Kalau IP itu bertugas untuk mencari, mendefinisikan alamat IP ya sesuai perangkat atau aplikasi. Nah, sedangkan TCP bertugas untuk membawa data atau informasi dan mengarahkan menuju alamat IP yang sudah ditentukan. Namun kedua ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapainya dengan tepat. Nah, ada cara kerja TCP, yaitu data dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang bertujuan agar dapat ditransmisi dapat berjalan dengan akurat tanpa harus mengirim ulang ketika mengalami kendala. Yang kedua, data yang telah dipecah akan otomatis kembali tergabung seperti semula gitu. Ketiga, data yang dikirim akan melewati rute yang berbeda-beda. Keempat, sebelum sampai di perangkat tujuan akan melewati beberapa layer. Yang terakhir adalah menerjemahkan sinyal dan memastikan data akan terkirim ke tujuan. Terus UDP. UDP itu adalah User Datagram Protocol. Ini adalah salah satu protokol yang menjadi lapisan transport TCP atau IP sehingga mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa adanya koneksi antar host jaringan yang memungkinkan TCP atau IP. Protokol jenis ini didefinisikan menjadi RFC 268. Cara kerja UDP, sumber itu berbentuk file text. Yang kedua itu isi portnya klien dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Ketiga, tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Yang keempat, paket asli mempunyai port tujuan gitu kan. Yang kelima, port 3 dan 4 berulang kembali ketika file audio dikirim ke klien. Keenam, ketika aplikasi ingin mengirim data, UDP akan membuffer atau menfragment tiap data yang masuk. Yang ketujuh, akan mengalami processing data yang berbelit, terutama karena tidak program data. Perbedaan TCP dan UDP. Nah, banyak dari jenis koneksi, dari kendalan gitu kan, reliability, terus dari ukuran header, transport layer gitu kan. Ada kalau TCP 20 byte, kalau UDP 8 byte gitu. Dari flow control, dan ada dari resource, perbedaannya dari broadcast, dan juga terakhir perbedaannya itu antara TCP dan IP itu dari penggunaan ya. Nah, terakhir ada port number. Port number ini adalah jaringan komputer, nomor port yaitu pada jaringan komputer merupakan angka biner sepanjang 16 bit yang berfungsi sebagai nomor untuk layanan yang digunakan di dalam jaringan komputer. Nah, terus ada macam-macam port number, ada aware no port, ada dynamic port, ada register port. Nah, ada 3 ya. Terus yang modul kelima ada firewall dan access point. Firewall itu adalah sistem keamanan yang berfungsi sebagai pembatas antar jaringan internet dan komputer gitu. Nah, jenis-jenis firewall ada firewall hardware, ada firewall software.
Firewall hardware itu perangkat keras ya, seperti router. Nah, jenis ini perlu diatur untuk bisa bekerja secara maksimal. Sedangkan router itu berbentuk perangkat lunak ya, yang tertanam biasanya pada antivirus maupun sistem operasi komputer. Nah, ada cara kerja firewall, ada paket filtering, ada proxy service, ada stateful infection. Terus ada fungsi firewall, mencegah pencurian data pribadi, memblokir website tertentu, memblokir pesan berbahaya, memantau penggunaan bandwidth, mendukung akses VPN, menjaga keamanan game online, bisa juga mencegah kebocoran data. Terus access point. Access point ini adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang menghubungkan peranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Nah, fungsi access point 4 ya, sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio, salah satunya itu lah ya. Nah, ada jenis access point, ada access point router, access point indoor, dan juga access point outdoor. Tipe access point ada 6 ya tipe access point. Ada access point mode atau AP mode, ada repeat mode, ada bridge mode, ada client mode, ada wireless route mode, ada AP client route mode. Yang modul ke-6 itu VLAN. VLAN itu adalah virtual local area network, itu sekumpulan perangkat yang ada di satu atau lebih jaringan LAN dan dikonfigurasikan oleh perangkat lunak gitu. Nah, fungsi LAN itu banyak. Fungsi-fungsi LAN ya ada 3, ada banyak fleksibilitas, pengurangan biaya, dan juga jumlah administratif. Nah, jenis-jenis VLAN ya, ada 5 jenis VLAN. Ada VLAN default, yaitu untuk menamai konfigurasi sejak saklar pertama kali. Data VLAN yaitu jenis VLAN yang satu ini memiliki fungsi utama, yaitu untuk mengatur lalu lintas data yang terjadi dalam sebuah jaringan VLAN. Yang ketiga ada VLAN suara, yaitu jaringan yang sudah mendukung layanan VoIP ya, dan sudah dirancang khusus untuk menjunjung kebutuhan komunikasi berbasis suara. Keempat ada manajemen VLAN. Sesuai namanya ya, jadi sistem jaringan virtual local area network yang dikonfigurasi untuk kebutuhan saklar manajemen. Terus yang terakhir VLAN asli, jaringan VLAN yang dikembalikan ke port jika tidak memiliki tag atau tidak ada di bagasi. Nah, ini cara kerja VLAN ya, menghubungkan semua perangkat komputer dalam lebih dari satu jaringan local area network. Juga menyediakan akses data ke semua klien komputer, yang membuat domain broadcast sendiri. Terus lalu lintas komunikasi VLAN diatur oleh server. Cara kerjanya ya. Yang terakhir yaitu modul ke-7 ada security router. Security router ini serangan terhadap keamanan sistem informasi, security attack, sudah umum terjadi saat ini. Kejahatan gitu kan komputer tuh sudah banyak lah terjadi di dunia maya, itu cybercrime. Sering dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin membobol sistem keamanan, jadi harus berhati-hati juga gitu kan, agar tidak terbobol gitu, sistem keamanan ini. Nah, ada beberapa jenis serangan yang dilakukan oleh penyerang gitu kan. Yang pertama menguping, yaitu pihak yang tidak memiliki hak untuk berhasil memperoleh akses informasi. Yang kedua ada suspensi, atau penyerang dapat mengontrol sistem tetapi tidak seluruh sistem. Administrator asli masih dapat masuk. Yang ketiga ada pemalsuan, penyerangan memasukkan objek palsu ke dalam sistem yang ditargetkan. Perubahannya adalah penyerang merusak sistem dan mengubah seluruh sistem. Ada macam-macam jenis keamanan nih, ada 5. Ada keamanan fisik dari jaringan komputer, ada keamanan jaringan, ada otorisasi akses, ada proteksi virus. Yang kelima ada penanganan bencana. Ini prinsip kerja ya, dan meningkatkan keamanan router. Jadi proses routing sendiri dilakukan secara hop by hop, di mana IP tidak mengetahui seluruh jalur menuju tujuan setiap paket. Dengan kata lain, IP routing tersebut hanya memberikan IP address dari router berikutnya yang lebih dekat dengan host tujuan. Nah, di sini juga ada berikut adalah prosedur pada router ya, alamat server yang cocok, cocokkan alamat jaringan, temukan entry default,
Entry default adalah normal ditambah routing dengan ID jaringan 0. Dalam proses ini, router akan mencocokkan alamat server terlebih dahulu. Terus ada cocok dengan alamat jaringan. Nah, sudah selesai, beres modul jaringan komputer 2 ini. Nah, ini NS3 yang biasa saya gunakan ketika sedang pembelajaran. Di sini juga saya sudah membuat blog ya untuk memenuhi tugas dalam jaringan komputer 2 ini. Nah, blog jaringannya. Ini isi dari blognya juga. Oke, cukup sekian pemaparan tugas jaringan komputer 2 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.